وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dalam hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada, Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha teliti, serta Maha kuasa atas segala sesuatunya. Dan Allah benar dengan janjinya, semua orang yang memujinya dengan Alhamdulillah, maka dianggap telah bersyukur, dan Dia telah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Oleh karena itu kita selalu memuji Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti akan menempati janjinya dengan memenuhi kebutuhan kita, bahkan melebihkan dengan kalimat Alhamdulillah itu. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terbaik. Manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan, pemimpin seluruh anak Adam di dunia dan di akhirat. Dan kita mengucapkan salam hormat ini karena juga yakin dengan janji Allah, satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, penutupan aib atau kesalahan, dan juga peninggian derajat. Oleh karena itu setelah memuji Allah, Alhamdulillah sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa di sesi pekan keempat kita ada tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian kembali kepada hal yang mendasar sekali. Ikhwan dan akhwat sekalian, maksimalkan waktu yang tersisa dengan amal saleh. Demi Allah teman-teman, tidak ada waktu. Kita tidak ada waktu. Jangan selalu merasa masih banyak waktu lowong. Saya masih muda, saya belum sakit. Ini kelalaian. Kita tidak ada waktu lagi. Kalaupun kita masih hidup sekarang, 40 tahun ke depan, iya kalau kita isi semua dengan amal soleh. Mungkin dengan kelalaian. Atau mungkin bahkan umur kita tinggal sehari, bukan 40 tahun. Kita harus menyadari umur yang sudah kita lalui, seperti saya sekarang di 48 tahun misalnya. Inilah umur yang sudah saya lalui. Kedepannya saya tidak tahu umur saya berapa. Apakah sisa sehari, setahun, 5 tahun, tidak tahu. Tapi yang sebenarnya yang sudah kita lalui, ke depan ini bisa sama, bisa lebih atau bahkan bisa lebih sedikit. Tapi secara teori agama, kata Nabi SAW, umur umatku hanya 60 sampai 70. Sangat sedikit yang melalui itu. Berarti kita sudah mendekati peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan terus lalai. Di saat ada kesempatan beramal soleh, jangan disia-siakan. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Hati-hatilah kalian, kata Allah. Ini firman turun dari 1400 tahun yang lalu untuk orang-orang beriman. Hati-hatilah kalian, jelihlah kalian, perhatikan baik-baik hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Maksudnya, kalau yang sudah beramal soleh, dia akan tetap menyesal kalau ada yang kurang. Kalau yang tidak beramal saleh itu akan menyesal selamanya karena tidak bisa lagi memperbaikinya. Hati-hati dengan hari itu karena semua orang pasti akan menuju ke sana. Jadi tidak boleh kita lalai. Semua orang akan melalui proses mati dan akhirnya dia kembali kepada Tuhannya. Dan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan diperlihatkan dan dibalas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan dia lihat dan akan dihukum. Dari sisi lain, hindari semua kesalahan dan dosa. Dosa ini bibit ataupun bisa kita bahasakan penghancur utama dari semua fasilitas yang Allah kasih. Kalau saya gambarkan dosa itu ibarat seperti kita memiliki satu gentong atau satu bejana besar susu, lalu ini adalah kebaikan, lalu didatangkan satu tetes racun saja. Sudah cukup merusak semua susu itu. Itulah dosa. Kadang-kadang kita memiliki banyak sekali kebaikan. Kita sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan. Rusak semua hanya dengan satu dosa kecil. Ingat ikhwan dan akhwat sekalian. Allah itu memang Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Iya, bagi siapa? Bagi hambanya yang mau kembali kepadanya. Bagi hambanya yang mau patuh dan taat. Tapi bagi hamba yang terus dalam dosanya, Allahu syadidul iqab. Allah berat sekali siksaannya.
Sebagaimana Allah itu sangat rahim, sangat penyayang. Kita kalau buat satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Allah berikan kita banyak sekali fasilitas dengan sedikit ibadah. Tapi juga kalau kita buat dosa, hukuman Allah bisa lebih berat daripada perbuatan kita. Mungkin dengan sekali orang berzina, Allah buat dia sumpek dan sedih 1 bulan. Padahal cuma mungkin 1 jam dia melakukannya. Atau mungkin bahkan lebih banyak daripada itu. Mungkin dia memanipulasi data dengan uang 1 juta rupiah. Tapi Allah buat dia terkena penyakit dan permasalahan yang dia harus keluarkan uang 100 atau 1 miliar, 100 juta atau 1 miliar. Hanya untuk menutupi kesalahan dia yang 1 juta. Jadi hukuman bisa lebih berat daripada perbuatan kita. Oleh karena itu tidak usah buat dosa untuk apa. Orang yang selamat dari dosa dan sibuk dengan amal soleh, dadanya lapang. Pikirannya cemerlang. Hidupnya tenang. Walaupun rumahnya biasa. Walaupun kondisi ekonominya biasa. Coba praktikin. Tapi kalau orang berbuat dosa, biar rumahnya mewah, hartanya melimpah, tidak ada ketenangan. Selalu gelisah, gundah gelisah, tidak ada titik temu dan tidak ada solusi dari permasalahan. Karena dia selalu dengan dosanya. Dan ini pun memang masih bentuk kasih sayang Allah kepada dia, karena dengan dia diperingatkan seperti ini, dia tidak kena hukuman yang berat nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di saat Allah masih berikan kesempatan amal soleh, jangan sia-siakan. Di saat datang kesempatan dosa, tinggalkan. Sabar, jangan nikmati itu dosa. Karena dosa itu dimulai dengan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Jadi fahami baik-baik poin ini, peringatan buat diri saya dan juga ikhwas sekalian. Dan yakinlah teman-teman sekalian, kalau kita bertakwa kepada Allah, firman Allah dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat yang masyhur, ayat 2, Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu sibuk dari kepatuhan kepada kepatuhan yang lain, jauhkan diri dari pelanggaran dan pelanggaran yang lainnya, maka Allah akan berikan solusi dari semua permasalahan dia, baik dunia maupun akhirat. Dan Allah bilang, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah pasti berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi kita pasti selamat, tenang, dan mendapatkan semua fasilitas hanya dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa. Sumber permasalahan kita semuanya cuma satu, dosa. Itu saja. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah telah memberitahukan kepada kalian sumber masalah kalian dan solusinya. Sumber masalah kalian dosa, solusinya adalah istighfar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Ini insya Allah sedikit pembukaan dari kita. Kita akan coba masuk ke pertanyaan yang sudah masuk pada malam ini. Fadhal. Syukran Ustaz atas nasihatnya. Kita beranjak ke pertanyaan pertama Ustaz mengenai Palestina ini Ustaz. Dalam kondisi seperti ini Ustaz, di mana saudara-saudara kita di Palestina ini terus-terusan digempur oleh Zionis Ustaz. Ini kenapa sih Ustaz negara-negara Islam ini tidak bersatu, habis itu kita serang balik mereka ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, saya jawab dari 2 sisi ya. Yang pertama, siapapun yang mengaku muslim di masa sekarang bukan pilihan. Wajib membela Palestina. Bukan pilihan ini. Ini bukan pilihan. Dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Palestina mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah Belanda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok. Tanah air kita dirampok. Nah begitu keadaan orang Palestina. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Palestina yang duluan menyerang. Loh mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka jajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Kan tidak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan oh itu bukan masalah saya. Nggak bisa, wajib. Allah akan tanya kita. Per individu apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu di sana? Minimal dengan doa. Hanya angkat tangan modalnya. Berdoa memuji Allah lalu memuji salawat kepada Nabi SAW. Doakan agar Allah berikan kepada mereka solusi. Begitu juga dengan Allah binasakan musuh-musuhnya. Karena memang Nabi SAW mendoakan kebinasaan buat musuh. Ya. Ini satu sisi. Jadi tidak boleh kita sekarang menganggap ini bukan masalah kita. Ini masalah umat Islam. Kita ini harus seperti satu jasad kata Nabi SAW. Kalau satu luka, jari kita kena pisau misalnya. Kata Nabi SAW seluruh jasad itu akan demam. Harusnya begitu. Siapapun muslim di muka bumi ini syahadat dari keturunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun. Kapan dia terganggu, maka sudah harus kita bela.
Ada seorang wanita di ujung perbatasan negeri Persia di zaman Khalifah Mu'tasim, salah satu Khalifah Abbasi. Dia rupanya perempuan ini lagi jalan, lalu ketemu dengan 3 orang tentara Persia. Tiba-tiba tentara Persia itu menarik jilbabnya, kemudian menggebukin, memukul wanita ini. Lewat seorang muslim di situ, muslim ini merasa tidak mampu membantunya, tapi dia dengar perempuan ini mengatakan, wa Mu'tasimah. Maksudnya, hai Mu'tasim, tolong saya. Perempuan itu berkata, dan di situ wilayah jauh sekali dari umat Islam, wilayah kekuasaan mereka. Maka si laki-laki ini, dia naik keledainya menuju ke ibu kota kerajaan dinasti Abbasiyah di Irak. Jauh sekali. Perjalanannya mungkin memakan waktu 1 bulan untuk sampai ke sana. Dia izin ketemu sama Mu'tasim, diizinkan lalu dia sampaikan. Saya dengar di sana, saya lihat sendiri dengan mata kepala satu orang muslimah. Ditarik jilbabnya, digebukin sama tentara Persia. Enggak pakai nunggu Mu'tasim itu. Enggak pakai nunggu. Langsung dia siapin pasukan, serang wilayah itu. Taklukkan, tundukkan. Walaupun musim dingin pada saat itu, mereka bertahan sampai 40 atau 50 hari. Untuk menembus benteng itu karena muslim tadi dicoreng kehormatannya. Jadi memang kondisinya nggak bisa kita main-main kalau sudah agama yang dicoreng, ikhwan akhwat sekalian, gitu kan? Kita sekarang harus peduli dengan doa kita peduli dengan harta kita. Sekarang cukup banyak lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi, menyumbang semampu kita, gitu. Mungkin kalau jiwa ini butuh fatwa, ya, butuh memang pemerintah kita yang mengizinkan kita untuk pergi, dibuka itu berbeda, gitu kan? Ini yang bisa kita lakukan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau kenapa pemimpin-pemimpin muslim tidak bersatu dan menyerang balik? Ini jawabannya bukan di tangan saya, ikhwan akhwat sekalian. Jawabannya ada di tangan para pemimpin itu. Yang akan diminta tanggung jawab pada hari kiamat. Semua pemimpin muslim sekarang akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Bagaimana bisa dia lihat saudaranya di sana, dia punya kekuatan militer, dia punya ekonomi, kenapa dia tidak maju? Sayangnya pemimpin kita sekarang ini beda sekali dengan Abu Bakar, beda sekali dengan Umar. Abu Bakar itu sebenarnya Nabi SAW ada 2 kelompok muncul pada saat itu. 3 kelompok malah sekaligus. Yang pertama penolak pembayar zakat. Mengaku muslim tapi mereka mengatakan sudah Rasulullah sudah meninggal. Gak ada lagi zakat. Zakat kami cuma berikan kepada Nabi. Nabi meninggal gak usah bayar zakat. Berarti rukun Islam yang ketiga mau dihapus sama mereka. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka masuk Islam awalnya di akhir hidup Nabi SAW dengan tujuan ya mereka hanya sekedar takut saja secara politik. Karena umat Islam sudah menguasai Jazirah Arab. Mereka Muslim imannya banyak yang murtad. Kelompok ketiga munculnya Nabi palsu, Musailam al-Kadzab dan Aswad al-Unsi. 3 kelompok besar di Jazirah Arab yang muncul. Waktu itu kekuatan umat Islam tidak lebih daripada 20 sampai 25 ribu pasukan. Semua yang produktif. Prajurit yang produktif, sisanya orang tua sama anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Abu Bakar langsung membentuk pasukan di awal khilafahnya beliau, lalu kemudian mengutus untuk menyelesaikan 3 perkara ini. Sampai Umar saja yang sangat tegas. Umar itu sampai mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa? Karena Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penasehat. Ya Abu Bakar, kenapa kita nggak kirim saja dai ke sana? Ceramain mereka, dakwahi mungkin mereka sadar. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, saya pasti akan memerangi demi Allah seseorang yang tadinya membayarkan zakat ke masa Nabi SAW walaupun dengan tali kekangan kuda atau ikatan atau seekor domba yang pernah dibayar kepada Nabi SAW lalu mereka berhentikan. Lalu keluar pasukan tersebut. Waktu keluar pasukan, seluruh kekuatan laki-laki keluar. Tertinggal saja di Madinah itu beberapa orang tua kebanyakan dan wanita. Yang tinggal di sana Abu Bakar sama Umar sebagai khalifah dan wakilnya. Kemudian juga beberapa sahabat yang memang disuruh oleh Abu Bakar mengurus Baitul Mal, mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan keperluan kaum muslimin. Waktu itu sempat muslimin khawatir jangan sampai Madinah diserang. Ini kosong, gak ada pasukan. Tapi ternyata dengan niat yang tulus untuk membela Islam, membela agama Allah SWT ini yang terjadi justru musuh-musuh di luar sana berpikir gak mungkin Madinah kosong. Gak mungkin Raja Muslim mengutus pasukannya sementara membiarkan kandang dia sendiri Madinah itu kosong. Maka dengan itu mereka khawatir menyerang Madinah dan akhirnya Allah berikan kemenangan di tangan Abu Bakar. Dan ulama mengatakan jasa Abu Bakar yang luar biasa
di masa hidupnya walaupun cuma 2 tahun, dia telah menyelesaikan 3 perkara besar ini. Perkara pertama adalah semua penolak zakat diperangi dan harus tunduk kepada hukum Allah, dan rukun Islam tidak jadi dihapus oleh mereka. Orang-orang yang murtad diperangi. Itu juga dengan para nabi-nabi palsu, semuanya diperangi. Akhirnya 2 orang ini, As-Swadul Unsi dan Musailamah Al-Kadzdzab, meninggal di masa dia. Di zaman Umar juga begitu. Di zaman Umar tidak ada satupun orang non-muslim yang berani mengganggu umat Islam. Mengganggu saja nggak mungkin. Mereka segan. Zaman Uthman, zaman Ali, semua begitu. Ini kalau pemimpinnya seperti itu. Kalau pemimpin yang zaman sekarang kita tidak tahu. Cuma memang di satu sisi teman-teman sekalian, kita jangan terlalu lancang juga, berlebihan dalam berbicara tentang para pemimpin muslim. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita kan ini orang luar ya. Mereka yang sedang berada di satu ranah politik itu kita tidak tahu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana mereka belum menyerang. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita berharap Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka peduli. Karena di tangan mereka ada kekuatan dibandingkan kita masyarakat biasa. Jadi Allahu alam. Kita berharap satu waktu Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati para pemimpin muslim, seperti kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Muhammad bin Salman sudah mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara Liga Arab dan juga membicarakan tentang masalah ini, dan mereka sudah ada penekanan-penekanan untuk melakukan langkah-langkah yang menyelesaikan kasus Gaza. Saya lihat sendiri cuplikan, sudah ada pesawat-pesawat yang terbang ke Gaza langsung membawa makanan, membawa obat-obatan, membawa mobil ambulan, dan mereka berhasil dari Kuwait, dari Saudi dan beberapa negara itu sudah ada langkah. Cuma mungkin tidak terpublish di media secara umum karena memang media umumnya juga dipegang oleh orang-orang Yahudi, gitu kan? Jadi memang tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang berharap, kita doakan agar Allah berikan hidayah mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah satukan perkataan mereka. Dan ini saya melihat momentum yang paling tepat untuk menyatukan umat Islam. Di masa selama ini selalu berselisih dalam pendapat-pendapat yang sepele, tidak diperlukan. Sekarang sudah saatnya lupain semua itu. Sekarang umat Islam lagi Allah ajak untuk bersatu. Sisi yang lain saya mau tambahkan ikhwas sekalian. Mungkin di mata sebagian orang, teman-teman kita di Palestina kesian, tertindas segala macam. Tapi kalau saya melihat dengan kacamata saya pribadi, yang saya pahami secara teori agama, justru mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Di saat sekarang, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan, saya hampir setiap saat mengikuti cuplikan keadaan orang-orang di sana, mereka para ulamanya, bagaimana mereka pun tetap sholat Jumat, mereka sholat 5 waktu di masjid walaupun terjadi peperangan. Dan mereka itu terlihat sekali membahasakan, alhamdulillah kami bersabar dengan ujian ini. Alhamdulillah kami menikmati proses ini. Para syuhada diciumin sama mereka. Mereka merasa gembira. Ibunya bangga dengan anaknya mati syahid. Ini Allah pilih mereka menjadi orang-orang yang betul-betul merindukan akhirat. Dunia jadi kecil buat mereka. Building hancur depan matanya, anaknya meninggal. Tapi mereka harus terima fakta itu semuanya, dan di saat memang umat Islam belum bisa membantu mereka. Ini peluang yang luar biasa. Siapa yang Allah berikan kesempatan beramal saleh, terutama dia bisa berjihad di jalan Allah dengan cara yang benar. Seperti di Gaza sudah jelas caranya benar. Mereka lagi dijajah, mereka melawan gitu kan. Maka ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Karena tinggal tunggu 1 peluru, 1 bom, selesai. Bagi dia mati syahid dan mendapatkan mati terbaik. Kita belum tentu bisa dapatkan itu. Allah sedang memilih mereka. Mungkin secara kasat mata kita lihat, anak ini kena bom, ibu itu meninggal juga, anak ini laki-laki itu meninggal. Tapi mereka mati, semua orang juga pasti mati kan. Cuma mereka sudah meraih mati terbaik, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita merasa cemburu dengan mereka, karena mereka mendapatkan peluang itu, kita tidak mendapatkannya. Tapi kita masih bisa meraih peluang itu dengan niat kita dan doa kita. Kita partisipasi bersama mereka di pahala. Ya. Baik Ustaz. Ini juga banyak juga dibahas di media kita nih Ustaz. Ada banyak produk-produk buatan Yahudi Ustaz. Seperti produk makanan, minuman, gadget, kendaraan yang umumnya kita gunakan Ustaz. Apakah tidak sebaiknya kita memboikot produk-produk mereka Ustaz? Karena itu bisa melemahkan perekonomian mereka gitu Ustaz. Gimana Kalau Ustaz? fatwa-fatwa ulama umumnya setahu saya memang menganjurkan itu. Dan pemboikotan ini terjadi bukan sepanjang masa, bukan. Di saat mereka sedang melakukan permasalahan dengan umat Islam. Kalau mungkin pernah dengar kisah pemimpin suku Hanif yang masuk Islam, ya, di masa Nabi SAW, dia dengan sukunya pemasok pangan, satu-satunya pemasok pangan untuk masyarakat Mekah.
Waktu dia masuk Islam, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepada saya. Kata Nabi SAW, kami tidak punya kekuatan sekarang, tapi kalau kamu bisa melakukan sesuatu, lakukanlah. Maka begitu dia bilang, saya mau umrah ya Rasulullah. Sebelum saya masuk Islam, saya niat umrah. Tapi umrah dengan cara jahiliyah. Sembah berhala segala macam sambil tawaf. Apakah saya lanjutkan umrah saya? Kata Nabi SAW, iya. Tapi Nabi ajarin talbiyah yang jauh dari syirik. Ringkas cerita, dia pun pergi ke Mekah, dia disambut oleh orang Mekah, kemudian dia tawaf, tapi dia menghilangkan kalimat syiriknya. Karena orang Mekah dulu mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu ditambah dengan kalimat syirik, illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Artinya aku jawab panggilanmu dengan santun, ya Allah tidak ada sekutu bersamamu, sesungguhnya puji-pujian kerajaan hanya untukmu, tidak ada sekutu bersamamu. Lalu mereka tambah dengan kecuali sekutu yang engkau kuasai dan engkau miliki. Ini tidak boleh, berarti Allah punya sekutu. Tidak ada di sini. Maka dia hilangkan kalimat itu. Tokoh-tokoh Mekah tanya dia, kenapa engkau hilangkan? Dia bilang, saya sudah masuk Islam. Akhirnya dipenjara dia. Waktu dia dipenjara, ditahan oleh orang-orang Quraisy, dia kirim surat ke sukunya, boikot semua pangan yang masuk ke Mekah. Waktu itu mereka tidak ada freezer, tidak ada wadah untuk menyimpan makanan kan. Maka makanan itu per hari atau per 3 hari, 2 hari banyak yang sudah rusak kalau tidak dimakan. Diberhentikan, dalam 3 hari saja Mekah habis semuanya, terboikot. Maka mereka pun minta maaf kepada orang ini. Orang ini mengatakan, saya akan maafkan dengan satu syarat. Kalian minta izin kepada Rasulullah di Madinah. Rasulullah izinkan, baru saya buka boikot ini. Jadi akhirnya dikirim surat, Nabi SAW mengatakan bukalah boikot itu. Berarti di masa Nabi SAW ada pemboikot itu kan. Di saat terjadi permasalahan. Kalau kayak sekarang wajar umat Islam memboikotnya. Kenapa tidak? Dan kenapa tak khawatir dengan itu? Justru ini tantangan buat umat Islam supaya kita juga bisa produktif. Ya, terlalu banyak umat Islam karena terkelabuhi dengan produk yang sudah ada, mereka tidak produktif. Padahal sebenarnya kita bisa produktif gitu kan. Tapi saya bicara lingkup tanda kutip hukum syariat, boleh nggak memboikot produk orang non-muslim di saat mereka mengganggu umat Islam? Seperti kita sedang perang ekonomi, boleh. Tapi ini bukan hukum berlaku sepanjang masa ya. Tidak bisa, karena hukum bermuamalah dengan orang non-muslim boleh dalam Islam. Nabi SAW pernah utang piutang dengan orang Yahudi di Madinah. Tapi waktu itu tidak ada permasalahan untuk umat Islam dengan orang Yahudi. Ya, Salman Al-Farisi pernah menjadi budak di tangan seorang Yahudi dan dia berikan syarat agar Salman menebus dengan kalau tidak salah 1000 pohon kurma. Maka Nabi SAW mengajak umat Islam untuk menebus 1000 pohon kurma itu dan beliau menanam sendiri dengan tangannya salah satu pohon itu. Nah, ini ada muamalah kan gitu. Tapi muamalah ini terjadi di saat memang mereka tidak buat masalah. Kita sekarang bermuamalah dengan warga negara kita, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, tidak ada larangan dalam Islam. Terbukti kita mayoritas Islam, mereka aman-aman saja di sini kan. Tidak ada yang mengganggu mereka dan begitulah keadaan umat Islam. Tapi sekarang orang Yahudi memang wajar kalau diboikot. Mereka tidak peduli mau laki-laki mau perempuan. Ini bukan perang namanya. Kalau perang itu masih ada etikanya. Secara internasional pun disepakati. Nggak boleh menghancurkan rumah sakit. Tidak boleh membunuh masyarakat sipil, tidak boleh merusak fasilitas umum kayak pabrik makanan. Jadi biar perang terjadi masih ada. Yang perang ini tentara sama tentara, nggak ada hubungannya sama masyarakat biasa. Tapi sekarang kan mereka tidak seperti itu. Dan ini kezaliman. Kenapa umat Islam diam? Harusnya kan tidak. Jadi sangat wajar kalau terjadi pemboikotan sekarang. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Produk yang antum tahu produk mereka jangan dibeli, selesai. Itu minimal yang antum bisa lakukan, gitu kan? Iya. Ustaz, dalam konflik yang terjadi saat ini banyak juga isu yang beredar Ustaz, bahwa ini bukan perang antar agama Ustaz, karena ada yang bilang ini faktor politik. Dan juga banyak kaum-kaum muslimin di Palestina justru ada juga yang didukung atau dibela oleh kaum Yahudi Ustaz. Jadi sebetulnya apa yang terjadi Ustaz? Nah, ini perang agama. Ini orang yang bicara ini asal ngomong gak paham, gitu kan? Tentara Yahudi itu kalau mau berperang banyak cuplikannya. Mereka baca kitab Tauratnya. Memotivasi kalau berbunuh sini mati. Mereka anggap juga mati syahid tuh. Kalau dibunuh sama umat Islam. Gimana caranya? Dari mana bukan perang agama ini? Nah mereka jelas membunuh orang Islam tanpa sebab. Gitu kan? Jadi ini tidak mungkin. Ini perang agama. Jadi kalau ada yang mengatakan bukan perang agama ini kurang pengetahuan dia tentang masalah ini. Kapan satupun simbol Islam dicoreng sudah namanya perang agama. Apalagi kalau sudah darah tertumpahkan.
Tidak mau lihat anak kecil, perempuan, orang yang tidak melawan pun dibombardir. Rumah sakit dihancurkan, masjid dihancurkan. Ini tidak ada omong kosong kalau bukan agama. Ini perang agama. Kalau ada yang mengatakan di sana orang muslim juga dibantu Yahudi, mana buktinya? Kalau sebagian orang Yahudi tidak ikut-ikutan, iya itu memang ada. Sebagian orang-orang Yahudi yang penduduk asli Palestina, kami juga dapat informasinya, mereka tidak mengaku ya Sahyun, ya orang-orang militannya Yahudi yang datang merebut Palestina di tahun 1948. Mereka merasa mereka tetangga dengan Muslim dan mereka merasa tidak pernah ada masalah dengan umat Islam. Itu ada tapi segelintir kecil di antara mereka. Dan kita tidak bisa bohongi teman-teman. Yang mana kita mau percaya? Firman Allah yang menceritakan tentang kedok aslinya Yahudi atau perkataan orang yang sekarang ya ngangkat di media dia dan membela kezaliman yang terjadi. Tak mungkin. Allah sudah menceritakan siapa Yahudi dan tidak mungkin salah itu. Iya. Ini ada juga pertanyaan gini Ustaz. Apa tidak sebaiknya warga Palestina ini meninggalkan tanahnya mereka Ustaz? Jadi hijrah ke tempat yang lebih aman Ustaz. Ini orang yang bicara seperti ini, saya kembalikan ke masalah kasus penjajahan dulu Indonesia. Waktu kita dijajah sama Belanda. Yang mana kita pilih? Melawan atau tinggalkan Indonesia? Coba jawab ini. Lawan. Cuma 5 orang yang mau melawan. Yang lain mana pengecut? Hah? Lawan. Gimana caranya? Gak usah bicara negara. Ikhwan dan akhwat sekalian. Dompet antum mau diambil orang, lawan. Gimana caranya? Gak boleh. Pengecut itu hukumnya haram dalam Islam. Gak boleh. Kalau hak antum gak boleh. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh membela dirinya, kehormatannya, hartanya atau keluarganya, mati syahid. Seorang sahabat dalam riwayat sahih mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang datang mau mengambil harta saya, kata Nabi SAW, qatilhu. Tahu apa arti qatil? Perangi dia. Lawan. Bunuh dia. Itu maknanya. Kalau mau diambil hakmu, lawan dia. Lalu orang itu bilang apa? Ya Rasulullah, kalau saya bunuh dia, maksudnya secara hukum agama bagaimana? Kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Kalau saya dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Itu lingkupnya cuman harta. Antum punya dompet mau diambil, handphone mau diambil, antum bela diri. Ya, saya yakin juga peraturan pemerintah kita mungkin sama kali. Kalau kita dirampok orang, kemudian kita melawan, tidak sengaja kita membunuh dia. Karena kita diserang duluan, gitu kan? Ada bukti-bukti, ada saksi. Gak mungkin kita kena hukum. Kalau kita diserang, kan gitu. Nah seperti itu. Apalagi kalau sudah negara. Kenapa harus ditinggalkan? Enak benar mereka menjajah terus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya keliru. Di sini Islam datang justru harus membela. Gak boleh. Memang ada fatwa, ini bukan fatwa. Saran dari Syekh Albani rahimahullah. Saya pernah menemukan sebuah tulisan beliau. Beliau menganjurkan masyarakat Palestina yang merasa tidak bisa, ya terganggu, tersiksa, mereka bisa hijrah. Dan sebagian memang ada yang hijrah. Ada yang tinggal di Jordania, ada yang tinggal di Mesir. Karena mereka merasa tidak bisa di dalam Palestina. Mereka selalu merasa jengkel melihat penjajahan ini. Tapi yang mau tinggal di sana terus kita katakan mereka berdosa. Ya enggak lah. Justru mereka sekarang ini saya melihat sedang ribat. Semua warga Palestina sekarang mendapatkan pahala ribat. Ini perlu kita cemburu. Ya. Kata Nabi SAW, 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam riwayat lain, tidak akan pernah lihat neraka selamanya. 3 mata. Mata yang pertama, nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Nah ini orang sedang menghadapi peperangan. Gak bisa tidur malam, setiap saat bisa diserang oleh musuh. Ini namanya mata yang berjaga-jaga karena ya takut atau berjaga di perbatasan muslim atau dalam peperangan. Yang ketiga, mata yang selamat dari hal-hal yang diharamkan. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhum. Satu waktu Nabi SAW sedang menuju ke Hunain dan akan berperang. Kemudian waktu itu beliau lagi mau istirahat sama pasukan. Beliau bilang, siapa yang berjaga malam ini? Anas ini langsung mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, baik, naik kudamu, naik ke bukit itu. Nabi SAW tahu musuh hanya bisa menyerang dari bukit itu. Naik di atas kuda itu, jangan kamu tinggalkan kuda itu, kecuali hanya untuk sholat atau buang hajat. Itu aja, selain itu di atas kuda. Lihat, laporkan kalau ada musuh menyerang. Semalam suntuk waktu itu, lagi dingin. Anas pun pergi ke sana, radhiyallahu anhu. Semua Nabi dan para sahabat tidur. Pas azan subuh, Nabi SAW sholat sunnah al-fajr 2 rakaat, lalu beliau tanya sahabat-sahabat itu, teman kalian ini, maksudnya si Anas ya, bin Abi Marthad ini, kelihatan gak datang? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, kita iqamahkan sholat. Iqamah sholat, azan subuh. Sholat subuh. Selepas sholat subuh, Nabi SAW lalu mengatakan, saudara kalian telah datang. Anas datang. Kata Anas datang dari bukit tersebut, dari semak belukar, kemudian muncul tiba-tiba. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya memantau kiri kanan dan saya tidak temukan mereka ada satupun yang akan menyerang kita. Kata Nabi SAW, saya mau tanya, kau tinggalkan tidak posisi kamu yang saya tunjuk semalam? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kecuali seperti yang anda izinkan, hanya sholat atau buang hajat, itu aja. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam agama saya, demi Allah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga untukmu dengan perbuatan itu. Berjaga semalam saja, itu sama dengan mendapatkan jaminan surga. Dan kata Nabi SAW, tidak ada lagi dosa yang membahayakan kamu setelah perbuatanmu hari ini. Jadi ini luar biasa nih. Mereka sedang berjaga-jaga, matanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya kelebihan yang perlu kita cemburuin ya sebenarnya. Jadi tidak usah peduli teman-teman sekalian dengan runtuhan yang jatuh, badan yang rusak. Itu cuma cerita manusia. Karena orang mati dalam Islam ini sering saya kasih contoh supaya antum tidak takut mati syahid. Ya. Orang itu mati cuma satu yang dirasain. Mau kepalanya hancur di tabrak kereta api, mau di atas pesawat meledak, mau jatuh ke lautan tenggelam dimakan oleh ikan, mau mati di atas ranjang, mau kena bom, mau ditebas lehernya, sama saja. Itu prosesnya beda-beda, tapi sama saja. Merasakan satu sakaratil maut. Sederhana. Orang beriman akan lihat malaikat, dia nggak ada lagi kepalanya hancur, badannya panas, itu nggak ada lagi. Yang dia lihat malaikat cabut ruhnya, kalau orang mukmin mudah, kalau orang kafir sulit. Clear, selesai. Jadi nggak usah terpengaruh dengan jasad. Kalau kita terpengaruh dengan takutnya jasad kita dihancurkan oleh musuh, maka kita tidak akan berperang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ustaz, apakah kaum muslimin di ini semua tanya Palestina, benar nggak ini mau bela Palestina? Hah? Cuma nanya-nanya doang nih. Iya. Apakah kaum Palestina akan mendapatkan kemenangan Ustaz? Sementara saat ini tentara-tentara Zionis ini menggunakan senjata-senjata yang canggih-canggih. Selama mereka ikhlas pasti menang. Pasti menang. Gak ada hubungannya dengan senjata, dengan kekuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok-kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan Umar bin Khattab setiap kirim pasukan memberikan wasiat penting. Kata beliau, ingatlah, bertakwa kepada Allah, jaga hubungan kalian dengan Allah, karena hanya itu yang membawa kalian pada kemenangan. Kalian pasti akan menemukan musuh kalian lebih banyak senjata, lebih banyak jumlah pasukannya dan lebih bagus senjatanya. Tapi mereka maksiat kepada Allah. Karena maksiat kepada Allah mereka kalah. Kalau kalian juga maksiat kepada Allah, maka pasti kalian kalah karena kalian sudah kalah secara jumlah dan secara senjata. Dari dulu bukan baru umat Islam itu senjatanya lebih sederhana. Dari dulu umat Islam itu jumlahnya lebih sedikit. Dari dulu bukan baru sekarang. Emang sudah begitu. Di perang Badar antum tak bisa lihat. 314 pasukan muslim lawan 1000. Di perang Uhud 700 lawan 3000. Bukan sedikit itu. Di perang Khandak 1000 orang sahabat melawan 10.000 pasukan Ahzab. Ya kan gitu. Di perang Fatih Makkah, kota Mekah, 10.000 pasukan muslim melawan satu kota Mekah itu. Jumlahnya mereka waktu itu banyak sekali. Bisa jutaan orang satu kota itu. Di perang Hawazim, melawan Hawazim di perang Hunain, itu mereka membawa semua wanita mereka, anak-anak mereka, jumlahnya banyak sekali. Ya, waktu itu jumlah umat Islam di perang Hunain sekitar 12 ribuan kalau tidak salah. Jumlah 12 ribu. 2.000 bertambah dari pasukan pembebasan kota Mekah. Tapi mereka itu, pasukan Hawazim bisa lebih daripada itu jumlahnya. Kalau tidak salah antara 30 ribuan jumlahnya karena bergabung semua laki-laki, perempuan, anak-anak dibawa semua dalam medan perang. Seperti itulah. Perang Tabuk, pasukan muslimin 30 ribu melawan pasukan Romawi itu 250 ribu. Tapi waktu itu mereka memang tidak keluar melawan Nabi SAW. Jadi memang ini sudah biasa terjadi, jumlah sedikit ya. Tapi kalau mereka ikhlas karena Allah ingin membela agama Allah, pasti Allah kasih kemenangan. Iya. Pertanyaan terakhir mengenai Palestina, Ustaz. Apakah semua warga Palestina yang mati dalam gempuran senjata ini sudah pasti mendapatkan pahala mati syahid, Ustaz? Itu innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kata Nabi SAW, man kana atau man yuqatil liya'la fi kalimatullah,
Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah, kama qala Nabi SAW. Jadi harus karena itu, dia karena membela agama Allah, ingin mengejar keutamaan mati syahid, maka dia baru dapat. Kalau hanya sekedar mau bela tempatnya saja, membela sukunya, ini mirip kasusnya Kazman. Di masa Nabi SAW, seorang dari Ansar di perang Uhud, dia termasuk orang yang kekar badannya dan paling banyak korbannya dari musuh. Setiap maju di medan perang, ditebas sana, tebas sini, banyak korbannya. Sampai ada satu sahabat nyeletuk bilang gini, orang ini ahli surga. Karena korbannya banyak sekali dari musuh. Kata Nabi SAW, tidak. Dia ahli neraka. Padahal di medan perang bersama pasukan Nabi SAW. Maka ada satu sahabat penasaran, diikutin orang ini. Apa sebabnya Nabi bilang orang ini ahli neraka? Padahal jelas-jelas banyak sekali korbannya dari musuh. Pemberani sekali, luar biasa, korbannya banyak. Ternyata betul apa yang Nabi SAW sampaikan. Pada saat dia sedang berhadapan dengan salah satu musuh, ada satu musuh yang tebas pedang, kena betis atau lututnya orang itu sobek, keluar darah banyak. Karena dia tidak tahan dengan sakitnya, dia ke pinggir kancah peperangan, dia turun dari kudanya, dia ambil pedangnya, dia bunuh diri. Lalu dia mengatakan, saya cuma berperang untuk membela suku saya. Jadi karena sukunya saja, bukan karena agama Allah, tidak mati syahid. Kan gitu. Jadi ini memang perlu digarisbawahi, kalau mereka berperang karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah mereka mati syahid. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan tentang rumah tangga Ustaz. Bagaimana hukumnya pasangan atau seorang istri yang suka memata-matai suaminya Ustaz, atau suka mengecek handphone suaminya Ustaz? Baik. Ini dari peperangan ke langsung perang besar. Ini perang lawan, juga Ustaz. Ya, perang lawan Yahudi ke perang dalam rumah tangga ya. Kita pernah bahas ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu dosa besar adalah tajassus, memata-matai. Tidak boleh hukumnya memata-matai, haram. Nggak boleh. Sengaja nyari-nyari kesalahan orang nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kalau depan mata kita kelihatan kemungkaran itu, kita luruskan. Kalau benar, kita dukung. Dalilnya cukup banyak. Dalilnya cukup banyak dalam masalah ini. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu. Dan jangan kalian saling memata-matai. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, la tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai satu sama yang lainnya. Jadi nggak boleh. Ya. Tugas istri menikah untuk menjadi pendamping, bukan menjadi pengawas. Ya. Lah iya, menikah untuk jadi pendamping. Kalau pasangan kita melakukan satu perbuatan salah, kita tahu, ingatkan dia. Dia sedang dirangkul oleh syaitan menuju ke neraka, berhentikan, sadarkan supaya dia tidak melakukannya gitu. Kalau tidak mau ingat, ya udah baru ajukan khulu, atau si istri ajukan khulu atau suami menceraikannya, kan gitu. Itu poinnya. Jadi nggak usah memata-matai. Jadi jangan selalu akhwat kita ini merasa sebuah prestasi karena mendapat aib di HP suaminya. Ini bukan prestasi ini, pelanggaran agama. Nggak boleh gitu. Ya. Allah Tuhannya ada, yang menciptakan dia ada, yang juga akan menghukum dia ada. Dan Allah sudah berikan bodyguard 2, gratis nggak dibayar. Malaikat kiri kanannya, gitu kan? Satu di kanan, satu di kiri, selalu mengawasi dia. Dan selalu mencatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun kecuali pasti ada malaikat yang mengawasi dia di kiri kanannya, gitu kan? Jadi nggak usah ambil tugas malaikat, ya. Jadi ingat, saya sarankan nasihati para akhwat kita, nggak usah periksa HP suami, nggak perlu, nggak perlu ini karena berbahaya bagi dia dan berbahaya bagi rumah tangganya. Yakinlah ada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih kuasa daripada kita, yang akan menghukum dia dan memberikan peringatan. Kalau misalnya Allah memang buka depan mata, kita lagi jalan, naudzubillah lihat pasangan kita lagi sama selingkuhannya, berbuat zina, misalnya kan. Itu kemungkaran depan mata, di situ kita wajib luruskan. Dan di saat itu betul terjadi, terbukti memang kita sudah boleh mempunyai opsi ya, bertahan dalam rumah tangga kalau dia mau perbaiki atau kita bercerai saja. Tapi kalau kita tidak tahu jangan. Ya. Dalil perempuan begitu. Dalil untuk laki-laki juga sama. Sudah tahu belum? Kalau Nabi SAW mengatakan kalau kalian datang dari safar, laki-laki ya, datang dari safar. Maka jangan masuk ke rumahnya kecuali sudah menginformasikan dulu pada istrinya. Dalam riwayat lain, jangan dia sengaja mencari-cari kesalahan istrinya. Informasikan, saya mau datang ya, pesawat saya jam sekian. Tidak usah buat kejutan. Nanti antum datang rambutnya berantakan, badannya bau busuk, antum kecewa sendiri kan.
Apa kata Nabi SAW? Agar si istri itu bisa sempat menyisir rambutnya, membersihkan kemaluannya. Karena biasa orang kalau safar datang terjadi interaksi biologis. Jadi nggak usah bilang saya mau tahu dia selingkuh nggak ya. Nggak perlu, nggak usah. Urusan dia sama Tuhannya. Ikhwah akhwat sekalian, sederhanakan tugas kita suami istri. Saya dan semua ikhwah sini sebagai suami, ini kita bertugas hanya sampai ajal datang. Nggak usah bebankan kita di luar kemampuan kita. Kalau depan mata salah kita luruskan. Kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Ada kebaikan kita dukung, selesai. Kalau dia sembunyikan urusan dia sama Tuhannya. Nggak usah kita habisin waktu untuk itu. Begitu juga dengan akhwat kita. Tugas Anda sebagai istri hanya sampai ajal datang. Untuk apa repotin lagi nambah-nambah hal-hal yang tidak diperlukan. Kan gitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahkan kalau ketahuan pasangan kita melakukan satu perbuatan salah. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah yaumul qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kalau di depan mata dia buat kesalahan, kita sudah ingatkan dia tidak mau dengar, ya sudah. Kita berpisah saja. Karena untuk apa habisin umur dengan orang yang tidak mau perbaiki keadaan. Tapi kalau dia mau perbaiki, dia sekarang seperti lagi dirangkul oleh syaitan, kita sedang lepaskan dari syaitan itu. Bantu dia untuk keluar dari kesalahannya. Mungkin setelah itu dia lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Kemudian dia meninggal derajatnya lebih tinggi di surga. Mungkin dia bisa angkat kita ke sana. Maka seperti itu Allahu a'lam langkahnya. Jadi teman-teman sekalian berhenti untuk membuka dan menambah banyak PR dalam rumah tangga kita. Terutama dalam masalah memeriksa dan sengaja memata-matai pasangan masing-masing. Pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita tutup sesi ini Ustaz. Bagaimana hukumnya jika rumah tangga sudah tidak saling bahagia Ustaz antara suami atau istri tapi malah pelariannya dengan cara berselingkuh Ustaz? Kebahagiaan itu akan didapatkan teman-teman sekalian kalau orang memang menjadikan kebahagiaannya tolok ukur penilaiannya adalah agama. Kapan seseorang itu bahagia? Dalam agama kalau pada saat dia menjalankan tugas dan kewajibannya. Dia mengejar pahala. Sang suami mengejar pahala dari istrinya. Istri mengejar pahala dari suaminya. Nah kalau dia lakukan ini, maka dia akan dapatkan kebahagiaan. Karena dia merasa selalu mendapatkan peluang pahala dari pasangannya. Indah sekali kan rumah tangga itu kalau suami sibuk, apalagi yang bisa mengembirakan istrinya. Apalagi yang bisa dia berikan dari fasilitas, dari nafkah, dari kegembiraan, dari apalah yang dia bisa berikan. Maka dia selalu dari situ ke situ lagi. Ini akan membuat kebahagiaan. Dia sendiri bahagia karena bisa memberikan sesuatu pada pasangannya. Pasangannya juga akan bahagia. Terbalik juga begitu. Kalau seorang istri sibuk, ini suami saya, bagaimana saya membahagiakan dia, bagaimana saya kejar pahala dari dia dengan pelayanan, dengan apa saja cinta, kasih sayang dan seterusnya. Maka dia sibuk di situ. Dia akan merasakan bahagia. Karena kebahagiaan itu pada saat kita bisa memberi sesuatu pada orang kan. Kita merasa ada kepuasan sendiri. Nah itu gambaran dalam agama Islam. Jadi kapan kebahagiaan itu hilang? Kalau orang tidak menjalankan agama dalam hidupnya. Tolok ukurnya bukan agama, maka kebahagiaan itu akan hilang. Karena yang dijadikan kebahagiaan adalah tontonan. Rumah tangganya orang non-muslim misalnya. Ya penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Ini jadi masalah buat dia. Jadikanlah sebagai contoh. Terekam di alam bawah sadar dia, kalau itu solusi dalam rumah tangganya. Itu keliru. Ya. Perselingkuhan bukan solusi, tapi malah melahirkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan kita. Harusnya kalau kita punya masalah dengan pasangan, perbaikin permasalahan itu. Dan ingat teman-teman sekalian, kita ini semua, saya sudah sering bahasakan ini sebagai penutup, saya dan semua ikhwas ini sama. Kita ini sama, judulnya laki-laki. Beda casing aja. Gitu kan. Cuma ini lebih putih, ini lebih hitam, ini pendek, ini gemuk. Ini Arab, ini bukan Arab, sama saja. Tapi judulnya laki-laki, kan gitu. Karakter umumnya sama, juga sama fisiknya, cuma beda casing aja. Begitu juga dengan akhwat kita. Judulnya sama, perempuan. Ya, turunan Hawa alaihissalam, semua sama, beda casing aja. Nah jangan casing ini membuat kita terpengaruh untuk merusak apa yang sudah Allah halalkan. Maksudnya sudah dapat pasangan halal nih. Lalu kita kena ada casing yang kita anggap lebih baik dari pasangan kita. Mungkin casing ini warnanya coklat. Kita lihat di sana ada casing putih. Kita mau yang itu. Padahal sebenarnya sama saja. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian terpengaruh, terbangkitkan syahwatnya, melihat lawan jenisnya di luar rumahnya, segera kembali pada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Maksudnya apa? Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Lalu untuk apa selingkuh? Toh ini sudah ada, gitu kan? Syaitan yang menghiasi seakan-akan itu adalah bagus, padahal sebenarnya itu keliru. Dan ingat,
Perselingkuhan di sini, kita tidak bicara nikah ya. Perselingkuhan nantinya perzinahan, hukumnya haram dalam Islam. Dan jangankan kita bicara zina, bicara hal dosa kecil saja sudah cukup untuk merusak tatanan kehidupan dan kebahagiaan kita. Apalagi kalau sudah dosa besar. Oleh karena itu jangan buka pintu ini. Kalau ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, komunikasikan. Duduk bicara. Bicara sama-sama. Banyak masalah rumah tangga yang datang pada kami pada saat diajukan oleh suami istri karena komunikasi mereka tidak sehat. Coba kalau bicara, apa yang dia suka, apa yang tidak suka, dibicarakan bebek dengan pasangan. Juga pasangannya siap mendengar dan memperbaiki, mengikuti apa yang pasangannya inginkan. Maka insya Allah akan ada titik temunya. Karena memang wajar, sang laki-laki 30 tahun dengan pola makan, pola fikir, dan pola segala macam lah. Tidur dan seterusnya. Istrinya 25 tahun dengan pola tertentu, lalu disatukan. Ini pasti akan ada gesekan-gesekan, ada penyesuaian. Maka di sini yang benar memaafkan dan memberikan edukasi yang cukup untuk pasangannya. Yang salah minta maaf dan coba mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan ingat, rumah tangga itu akan langgeng kalau kita selalu membuka lembaran baru. Selalu lembaran baru. Bagaimana kalau yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, buka lagi lembaran baru. Jangan selalu menyimpan kenangan-kenangan buruk. Saya selalu sarankan untuk suami istri, terutama akhwat. Karena akhwat ini kadang-kadang mereka melakukan ini, tanda kutip ya. Kalau pernah ribut dengan suami atau dengan istri melalui WA, kalau sudah baikan dihapus saja. Dihapus saja, jangan disimpan itu. 1 tahun kemudian lagi duduk enak-enak minum teh, lagi romantis-romantisan, terus tiba-tiba tersinggung dosa yang pernah dibuat atau kesalahan yang pernah dibuat oleh pasangannya atau oleh suaminya. Kamu pernah buat ini. Ini buktinya. 1 tahun yang lalu. Mungkin sudah lupa gitu kan. Yang saya temukan karakter, kalau laki-laki biasanya umumnya ya, coba di sini ngaku kalau memang sudah pernah melalui itu. Saya mau tanya ini supaya hasil surveinya benar di lapangan. Kalau antum bertengkar sama istri, kemudian sudah baikan, kira-kira antum mau simpan WA-nya nggak? Enggak. Laki-laki itu begitu karena pakai akal. Akal itu apa? Masalah solusi. Kalau sudah selesai, delete, baru, ya kan gitu. Kalau perempuan tidak begitu, mereka pakai perasaan, disimpan. Siapa tahu satu waktu bisa jadi senjata. Nah ini jadi masalah ini. Ini jadi pemicu. Makanya akhwat kita minta hapus juga itu. Selesai. Gak usah bilang nanti saya tidak punya senjata. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ini? Kan gitu. Ini senjata syaitan yang merusak rumah tangga itu. Allahu alam. Semoga Allah berkahi majelis kita dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga negara kita selalu dijaga oleh Allah SWT kemerdekaannya, persatuannya dan kesatuannya dan semoga ke depannya juga Allah selalu memberikan kita pemimpin yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan juga dijadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dan insya Allah kita menjadi contoh bagi negara yang lain dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina terutama di Gaza agar Allah berikan mereka ketenangan, ketentraman, kemerdekaan dan juga kemenangan dan Allah terima para syuhada mereka serta Allah ikhlaskan niat mereka dan juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan harta juga dengan jiwa kita dan juga dengan doa kita. Allahumma amin. Tetap semangat teman-teman sekalian untuk menuntut ilmu, untuk mengisi hal yang positif dalam hidup kita. Semoga insya Allah Allah juga satukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana satukan jalan majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.